Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto secara mendadak mengumumkan mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar. Pria yang juga menjabat sebagai Menko Perekonomian ini menyebut keputusannya untuk mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar demi menjaga keutuhan Partai Golkar dan stabilisasi transisi pemerintahan. Saya Airlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Selanjutnya sebagai partai besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan ADART organisasi yang berlaku. Menyikapi pengunduran Airlangga Hartarto dari Ketua Umum Partai Golkar, jajaran pengurus DPP Partai Golkar pun langsung menggelar konferensi pers pada hari Minggu malam kemarin. Selain menghormati keputusan pengunduran diri Airlangga Hartarto, Partai Golkar bersiap akan menggelar rapat pleno untuk memilih PLT Ketua Umum Partai Golkar. Dan rencananya hari ini Partai Golkar akan menggelar rapat pleno. Tim TV One mengabarkan. Ya, walaupun secara de jure masih harus diputuskan di rapat pleno dulu ya, Via, terkait pengunduran diri dari Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. Lantas, dari nama-nama yang muncul, Bahlil, kemudian juga ada Agus Gumiwang, kemudian juga ada Bambang Susatyo. Kira-kira siapa yang akan bisa menggantikan? Kita akan membahas hal ini dengan narasumber yang sudah hadir. Sudah ada Bang Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Doli. Assalamualaikum Bang Doli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kemudian juga sudah ada Prof. Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Selamat pagi, Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum Prof. Selamat pagi Prof. Waalaikumsalam. Ya, kita langsung ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, kalau melihat kita di luar Partai Golkar gitu ya, masih menunggu hasil rapat pleno. Tapi kira-kira siapa yang paling tepat dengan kondisi politik saat ini untuk menempati Ketua Umum Partai Golkar, menggantikan Airlangga? Wah, ini berarti langsung to the point ya. Gini, saya kira secara umum ada aspirasi yang berkaitan dengan dua pikiran ya. Yang pertama dari internal, dan itu dimungkinkan dengan aturan main di ADART Partai Golkar. Karena kalau misalnya kita melihat ADART Partai Golkar, nanti Bang Doli bisa mengeksplor, itu ada keharusan buat calon ketua umum untuk menjadi pengurus di DPP 5 tahun terakhir. Dan itu otomatis memberi kesempatan buat orang seperti Bang Doli atau orang seperti pengurus yang lain untuk mendapatkan kesempatan mengelola partai. Ini asumsinya sebagai ketua umum ya. Nah, yang kedua itu berkaitan dengan aspirasi dari sebagian pihak, misalnya orang seperti Ridwan Hisyam yang memberi kesempatan buat orang luar, yaitu mereka yang dianggap punya semacam irisan dengan Partai Golkar dari jalur ABG. Dan kalau misalnya mengacu pada pengalaman terpilihnya Yusuf Kalla di Munas 2005, ya, saat itu Yusuf Kalla dianggap belum pernah menjadi pengurus Partai Golkar, tetapi terpilih dengan mengalahkan Bang Akbar Tanjung dalam Munas di Bali. Tapi lagi-lagi kalau kita menganut aturan sekarang ya, yang pertama tadi yang seharusnya mendapatkan semacam privilege ya untuk menjadi ketua umum Partai Golkar. Tapi lagi-lagi untuk ke sana kan masih jauh ya. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Pertama terkait dengan legalitas pengunduran diri Pak Airlangga Hartarto, ya. Dan kedua mungkin nanti akan dibentuk semacam PLT untuk mengantarkan pada Munas, ya. Saya tidak tahu apakah Munaslup atau Munas ini ya. Nanti Bang Doli yang bisa mengeksplor. Tapi poin saya
Partai Golkar saya kira sudah terbiasa menghadapi dinamika internal semacam ini, dan saya yakin Partai Golkar mampu ya melewati dinamika ini dengan selamat. Ya, sebelum saya ke Bang Doli sedikit nih, mungkin tambahan analisa dari Anda, Prof. Burhan. Mungkinkah terjadi semacam kayak friksi-friksi di dalam penentuan PLT malam ini? Kalau kemungkinan itu selalu ada ya, apalagi kalau kita melihat pengalaman Partai Golkar. Partai Golkar ini kan partai besar yang kalau kita melihat sejarah tidak lepas dari goncangan yang cukup lumayan dalam. Pernah dalam 1 tahun Munas 3 kali. Kemudian juga pernah melahirkan partai-partai splinter. Ya kalau boleh disebut Partai Nasdem, bahkan Partai Gerindra itu kan anak cucu Partai Golkar. Karena tadi, karena ketidaksepakatan terkait dengan keputusan internal yang diambil. Jadi kalau melihat dari sisi historis mungkin saja, tetapi saya kira kali ini Partai Golkar akan lebih dewasa ya menyikapi perbedaan terkait dengan pengunduran diri Pak Erlangga Hartarto. Jadi dugaan saya tidak akan sejauh itu. Ya, Prof, sedikit mungkin, apakah ini juga ada implikasinya terhadap pilkada? Kan kalau melihat posisi strategis dari ketua umum kan yang menentukan siapa yang akan berlaga di mana. Nanti implikasinya dengan pergantian ketua umum Partai Golkar ada nggak sih menjelang mepetnya ke pilkada serentak ini? Nah itu kan yang menjadi bahan diskusi juga ya di dalam ya. Saya mendapatkan informasi kalau misalnya Munaslup diadakan sebelum ya pendaftaran Agustus ini begitu di KPU ya, itu bisa mengubah beberapa keputusan yang sudah diambil oleh DPP Partai Golkar di bawah kepemimpinan Pak Erlangga Hartarto ya. Makanya kemudian ada aspirasi misalnya dari Pak Adis ya, agar dilakukan setelah pendaftaran sehingga apapun yang sudah diputuskan oleh Golkar di bawah Pak Erlangga Hartarto termasuk Bang Doli sebagai ketua Bapilunya itu tidak dianulir. Nah ini satu aspirasi menurut saya perlu didiskusikan secara baik ya oleh internal Partai Golkar, karena bagaimanapun keputusan itu sudah diambil oleh Pak Erlangga secara de jure maupun de facto, dan mungkin bagian dari semacam penghormatan kepada Pak Erlangga Hartarto sebagai ketua umum 7 tahun ya, yang sukses mengantarkan Partai Golkar sebagai pemenang kedua dan sekaligus mengantarkan capres yang diusung Partai Golkar menang telak untuk tidak diamandemen keputusan terkait dengan pilkada. Tapi lagi-lagi ini aspirasi yang saya kira akan didiskusikan dengan matang oleh Partai Golkar hari ini soal kapan penyelenggaraan Munas yang tidak mengganggu agenda terkait dengan pilkada. Baik, Bang Ahmad Doli Kurnia, mungkin silakan Bang dijawab ya beberapa analisa yang disampaikan oleh Prof. Burhanuddin Muhtadi. Iya, saya kira dengan mengundurkan dirinya Pak Erlangga Hartarto sebagai ketua umum ya, ini memang harus segera direspons dan kemudian ditindaklanjuti secara cepat ya oleh kami di DPP Partai Golkar. Makanya pada malam hari ini insya Allah kita akan menggelar rapat pleno, di mana sebetulnya ada 2 agenda inti ya dalam rapat pleno ini. Yang pertama adalah membacakan dan kemudian menerima ya, pengunduran diri Pak Erlangga Hartarto sebagai ketua umum. Karena seperti yang sudah pernah saya jelaskan, per hari ini sebetulnya ketua umum DPP Partai Golkar itu secara de facto itu masih Pak Erlangga Hartarto, tetapi secara de jure ya, secara de jure masih Pak Erlangga Hartarto, cuma de facto saja tugas-tugas kepemimpinan ketua umum di Partai Golkar ini itu dikerjakan oleh secara kolektif kolegial para wakil ketua umum. Nah, jadi secara de jurenya itu akan berakhir nanti ketika pada saat dibacakan dan kemudian rapat pleno mensahkan ya, menerima dan mensahkan surat pengunduran diri itu. Nah tentu itu nanti yang kedua setelah dinyatakan resmi
secara de facto dan de jure bahwa Pak Erlangga tidak menjadi ketua umum lagi, maka kemudian kekosongan ini harus diisi dengan seorang pelaksana tugas ketua umum yang nanti juga akan disepakati, dibicarakan dan disahkan di rapat pleno. Yang tugas dari pelaksana tugas ini adalah untuk mempersiapkan Munas luar biasa sesegera mungkin untuk memilih ketua umum definitif yang baru. Nah, mudah-mudahan saya kira ya kita sudah punya pengalaman sebagai partai politik yang besar dan tertua gitu di dalam kita bagaimana mengatasi berbagai masalah yang kita hadapi, termasuk soal peristiwa-peristiwa seperti pergantian ketua umum ini. Dan saya kira suasana yang terjadi di dalam DP Partai Golkar, saya merasakan bahwa kita ingin supaya memang ini bisa cepat selesai, terpilih ketua umum yang baru, karena kita masih punya banyak agenda ya, terutama menghadapi pilkada yang kira-kira kurang dari 2 minggu lagi ke depan. Gitu. Oke, saya ingin kembali ke Prof. Burhanuddin Muhtani sedikit lagi nih. Prof, artinya begini Prof, bila mana memang malam hari ini nanti pleno itu berjalan dengan lancar, artinya sudah tidak diperlukan secara segera berarti Prof, Munas luar biasa Partai Golkar ini tetap mengacu kepada agenda di bulan Desember nanti, Prof. Nah, itu lagi-lagi keputusan pleno nanti malam jadi penentu ya. Apakah menunggu bulan Desember seperti jadwal awal Munas, ataukah untuk memperkuat legitimasi kepengurusan Golkar pasca pengunduran diri Pak Erlangga Hartarto, PLT seperti amanat pleno kalau misalnya diputuskan demikian, itu menggelar Munas secepatnya. Nah, lagi-lagi dua pendapat tadi masing-masing punya dasar atau argumentasi masing-masing kapan sebaiknya Munas dilakukan ya. Kalau mengikuti alasan mengapa harus dilakukan segera karena pertimbangan legitimasi, memang Munas sebaiknya dilakukan segera. Tetapi kalau misalnya dianggap itu akan mengganggu agenda lain, terutama berkaitan dengan pemenangan di pilkada, bisa saja ya Munas dilakukan di bulan Desember. Jadi tergantung keputusan nanti malam mana yang dianggap paling kuat dasarnya. Karena masing-masing punya pertimbangan saya kira ya. Misalnya kalau pertimbangannya adalah pilkada yang membutuhkan keseriusan dari internal dan soliditas dalam menyikapi agenda pemenangan terkait dengan demokrasi lokal, maka Munas bulan Desember menjadi lebih justified. Tetapi kalau argumentasinya adalah segera mencari legitimasi kepengurusan pasca Pak Erlangga Hartarto, Munas secepatnya menjadi dasar mengapa perlu dilakukan sesegera mungkin. Jadi saya kira nanti malam akan terjadi diskusi yang menarik di pleno karena masing-masing punya argumentasi yang menurut saya make sense ya. Tinggal siapa yang akhirnya didukung itu sangat ditentukan oleh internal Partai Golkar. Oke, baik, terima kasih banyak Prof. Burhan. Ada beberapa catatan yang nanti akan dijawab oleh Bang Doli terkait tadi dikatakan juga apakah dengan pergantian ketua umum ini akan mempengaruhi dari pilkada serentak 2024, khususnya keputusan yang akan diambil Partai Golkar. Dan juga kita ingin memastikan apakah nanti yang menjadi ketua umum Partai Golkar ini benar-benar dari internal Golkar atau mungkin ada chance untuk dari luar Golkar ya Bang ya. Kita akan sambung lagi. Nanti dijawab ya Bang Doli ya. Ya, saya pamit dulu ya. Kami. Terima kasih Prof. Burhan. Terima kasih. Ya. Terima kasih Prof. Burhan. Baik, kita lanjutkan perbincangan Bang Doli. Kalau boleh dipastikan apakah nantinya pengganti Erlangga Hartarto ini benar-benar dari internal Golkar atau masih ada peluang ternyata dari luar Partai Golkar, Bang? Tentu untuk menjadi ketua umum itu ada syaratnya ya. Dan yang pasti dari kader Partai Golkar. Itu syarat utamanya gitu. Nah, jadi nanti itu kan akan kita bicarakan pada saat jadi ada dua nih
yang dimaksud dengan untuk pengganti itu, kalau pertama untuk pelaksana tugas ketua umum tentu itu harus diambil dari pengurus yang ada sekarang, pengurus DPP di bawah kepemimpinan Pak Erlangga atau kemarin ya. Kalau di dalam peraturan organisasi kita ADRT dan turunannya ya, jadi siapa saja yang tercatat sebagai pengurus atau pengurus ya dalam DPP Partai Golkar itu punya hak untuk menjadi pelaksana tugas ketua umum di Partai Golkar. Walaupun ya tentu selama ini kita kan juga menghargai soal penjenjangan, kemudian kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar gitu, itu berada di wakil ketua umum setelah ketua umum ya. Jadi, nah sekarang kita punya ada 11 wakil ketua umum. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ya siapa yang menjadi pengurus DPP itu punya kesempatan untuk dipilih ya, ditunjuk sebagai pelaksana tugas. Dan sebagai tradisi biasanya kalau ketua umum itu berhalangan, maka kemudian tugas-tugas itu diambil oleh wakil ketua umum. Jadi dari atas dasar itu, maka kemudian biasanya ya nanti di antara wakil ketua umum yang akan dipilih menjadi pelaksana tugas ketua umum. Oke, Bang Doli, apakah nanti juga harapannya bisa dilakukan ya penetapan PLT ini secara aklamasi begitu tanpa harus melalui fase voting misalnya? Ya, saya sih berharap begitu ya, karena kan sebetulnya pelaksana tugas itu tugasnya cuma satu saja, bagaimana sesegera mungkin nanti pelaksana tugas ketua umum itu mempersiapkan ya kepanitiaan untuk segera melaksanakan musyawarah nasional luar biasa itu. Jadi tidak ada yang lain sebetulnya tugas dari pelaksana tugas itu. Nah, karena memang sesimpel itu dan kita membutuhkan cepat ya agar terpilih lagi seorang ketua umum yang definitif ya, maka menurut saya tidak perlu terlalu alot, tidak perlu terlalu berlama-lama ya. Nanti kita akan menetapkan siapa yang menjadi pelaksana tugas. Dan kalau saya lihat suasana yang juga ada sekarang di DPP hampir sama ya. Jadi kita ingin sesegera mungkin menyelesaikan masalah ini ya, masalah berjalannya roda organisasi pasca mundurnya Pak Erlangga Hartarto sebagai ketua umum. Jadi saya sih berharap dan mudah-mudahan hampir sama ya semua pandangan dari teman-teman DPP. Insya Allah nanti malam itu mudah-mudahan lancar-lancar saja. Kita segera putuskan secara cepat, tidak ada yang perlu diberdebatkan terlalu panjang ya, karena memang kita membutuhkan proses yang cepat untuk sampai pada terpilihnya ketua umum definitif yang baru. Ya, untuk menuju ke sana tentunya kan menjadi sebuah keniscayaan Munas Partai Golkar luar biasa ini akan juga ditempuh Bang Doli. Artinya kalau harapannya tidak perlu ada friksi di dalam pleno malam ini dan bisa dilakukan secara aklamasi, artinya perlukah Munaslup itu dilakukan di bulan yang sama, yaitu di bulan Agustus ini, atau memang sesuai dengan agenda di bulan Desember nanti? Iya, karena kita menghadapi pilkada ya, yang memang salah satu persyaratannya itu pendaftaran para calon-calon kepala daerah ini membutuhkan kepengurusan yang ajak, kepengurusan yang definitif. Maka saya kira kita memang harus menyelesaikannya sebelum tenggat waktu tanggal 27 sampai tanggal 29 Agustus ya. Jadi, nah tapi itu sekali lagi nanti akan tergantung ya pada saat nanti setelah terpilih pelaksana tugas ketua umum, itu juga akan dibicarakan ya di dalam rapat-rapat di DPP, kapan, di mana waktu dan tempat yang tepat untuk melaksanakan musyawarah nasional luar biasa itu. Baik, Bang Doli juga tadi ada catatan dari Prof. Burhan terkait pelaksanaan pilkada serentak. Akankah juga nantinya akan ada perbedaan keputusan siapa-siapa saja yang akan diusung oleh Partai Golkar?
Iya, saya kira kan apa yang sudah diputuskan oleh Partai Golkar ya terkait dengan para calon para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah itu kan itu keputusan institusi ya. Jadi sekedar informasi, kami hingga saat ini sudah menyelesaikan ya, sudah memutuskan dan kemudian mencalonkan 22 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, dan kemudian 328 calon kepala daerah di tingkat kabupaten kota. Nah, ini semua keputusan adalah keputusan institusi ya, bukan keputusan individu orang per orang ya, bukan keputusan sekedar Pak Erlangga, tapi ini keputusan yang sudah melalui proses cukup panjang melibatkan semua stakeholder partai, penyerapan aspirasi mulai dari tingkat bawah, kemudian kita mempertimbangkan banyak hal soal potensi kemenangan dan segala macam gitu ya. Jadi ini sekali lagi adalah keputusan institusi yang tentu ini tetap tidak bisa tidak mudah untuk bisa berubah begitu saja ya pada saat nanti 1-2 orang berganti di dalam kepengurusan DPP. Jadi menurut saya mungkin tidak akan ada perubahan terlalu banyak ya. Nah biasanya juga kan kalaupun sudah ada penerbitan surat keputusan itu mungkin akan ada perubahan kalau terjadi dinamika yang kita nilai menuntut adanya perubahan di daerah itu. Gitu. Nah jadi terlepas apakah ada pergantian ketua atau tidak ketua umum ya sebelumnya juga begitu ya, pada saat sampai pada titik akhir pendaftaran mungkin ada 1-2 yang memang berubah untuk menyesuaikan dinamika yang terjadi di lapangan. Misalnya kita melihat potensi kemenangan pasangan yang sudah kita terbitkan itu ternyata merosot dan segala macam gitu. Nah jadi itu sesuatu yang biasa saja. Jadi secara overall, secara prinsip saya kira karena ini keputusan institusi dan sebagian besar, bukan sebagian besar, semua saya kira nama-nama yang sudah kita calonkan itu kan sudah bekerja ya berdasarkan surat keputusan kita gitu. Nah ini juga membuat salah satu pertimbangan untuk tidak mudah untuk dirubah. Baik, Bang Ahmad Doli Kurnia Tanjung, terima kasih atas waktu Anda pagi ini mengkonfirmasi sekaligus juga menanggapi ya dari analisa Prof. Burhanuddin Muhtadi tadi. Ya. Sukses selalu untuk Anda dan semoga lancar kita nantikan ya hasil Partai rapat Golkar pleno seperti apa hari ini. Terima kasih Bang. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum Bang.